Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah di bidang pengetahuan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, namun di bidang pemerintahan. Nah, sebelum kita masuk pada materi tersebut, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silahkan adik-adik membuka buku paket atau buku LKS-nya ya, kemudian menyimak penjelasan materi yang akan kakak sampaikan. Nah, anak-anak, sudah dibuka ya buku LKS-nya? Sekarang kita akan masuk pada materi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah di bidang penertiban administrasi pemerintahan. Disimak baik-baik ya. Nah, usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Beberapa usahanya yaitu yang pertama, membentuk wizaroat dan departemen. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Daulah Abbasiyah dibantu oleh seorang Perdana Menteri atau wazir, atau yang menjabat itu disebut wizaroat. Wizaroat ada dua, yakni yang pertama, wizaroat tanfiz, atau nama lainnya yaitu sistem pemerintahan presidensial, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Kemudian yang kedua yaitu wizaroatut tafwidh, atau nama lainnya yaitu parlemen kabinet, yaitu wazir berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifahnya hanya sebagai lambang saja. Nah, pada kasus lainnya, fungsi khalifah sebagai pengukuh daulah-daulah lokal sebagai gubernurnya khalifah. Nah, dibentuk pula departemen yang bertugas membantu wazir, yaitu yang pertama, yaitu Departemen Luar Negeri, atau nama lainnya Diwanul Kharij. Kemudian yang kedua yaitu Departemen Urusan Pengawasan Negara, atau nama lainnya yaitu Diwanul Ziman. Kemudian yang ketiga yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara. Nama lainnya yaitu Diwanul Jund. Kemudian yang keempat yaitu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Nama lainnya yaitu Diwanul Aqarah. Dan yang terakhir yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi, dengan nama lainnya yaitu Diwanur Rosail. Nah, usaha yang kedua yaitu membentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah. Nah, dewan ini sudah ada sejak pemerintahan Bani Umayyah. Dewan ini bertugas untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara yang diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh seorang Ra'isul Kuttab atau sekretaris negara.
Nah, tugas Diwanul Kitabah yaitu mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan dan terdiri atas 5 orang sekretaris, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sekretaris Persuratan, atau nama lainnya yaitu Khatib Ar-Rosail. Kemudian yang kedua yaitu Sekretaris Keuangan, atau nama lainnya yaitu Khatib Al-Kharaj. Dan yang ketiga yaitu Sekretaris Tentara, atau nama lainnya yaitu Khatib Al-Jund. Kemudian yang keempat yaitu Sekretaris Kepolisian, dengan nama lain Khatib Asy-Syurtah. Dan yang terakhir yaitu Sekretaris Kehakiman, atau nama lainnya yaitu Khatib Al-Qadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada usaha yang ketiga, yaitu mengangkat Amir dan Syekh Al-Qura. Pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur dengan nama Amir. Nah, untuk memudahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah, di bawah gubernur dibentuk pemerintahan desa atau dengan nama Qaryah yang dipimpin oleh Syaikhul Qaryah, atau nama lainnya yaitu kepala desa. Selanjutnya yaitu usaha yang keempat yaitu pembentukan Baitul Mal atau kas negara. Nah, Baitul Mal sendiri mengurusi 3 hal. Yang pertama yaitu perbendaharaan atau kas negara, dengan nama lain Diwanul Kitabah. Kemudian yang kedua yaitu hasil bumi, dengan nama lain Diwanul Azro'ah. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu perlengkapan tentara, dengan nama lain Diwanul Khazainussilah. Nah, usaha yang terakhir dalam bidang pemerintahan yaitu membentuk Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu Al-Qadha, Al-Hisbah, dan An-Nazar fil Mazalim. Yang pertama Al-Qadha. Al-Qadha bertugas mengurusi perkara-perkara agama. Nah, hakimnya disebut Al-Qadi. Kemudian yang kedua yaitu Al-Hisbah. Al-Hisbah ini bertugas mengurusi masalah-masalah umum, baik perdata maupun pidana. Dan hakimnya disebut Al-Muhtasib. Dan yang terakhir yaitu An-Nazar fil Mazalim, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara dari tingkat Al-Qadha dan Al-Hisbah. Nah, hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Nah, adik-adik, itu tadi adalah usaha-usaha yang dilakukan pada masa Daulah Bani Abbasiyah pada bidang pemerintahan dalam perkembangan kebudayaan atau peradaban Islamnya. Sekian, terima kasih bagi adik-adik yang sudah menyimak penjelasan kakak dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu, kemudian dapat mengerjakan tes CBT-nya dengan baik dan dapat nilai yang bagus. Dan jangan lupa untuk absensi serta mengerjakan tes CBT ya. Dilihat juga jamnya agar kalian tidak terlewat dalam mengerjakan tes CBT. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.